kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Dua jasad pendulang emas ilegal yang tewas ditemukan dan dievakuasi ke RSUD DKI. Seorang warga mabuk tewas tertembak. Warga bakar pos TNI di Kabupaten Asmat. Begal rawan di Kabupaten Merauke. IRT baru keluar rumah, langsung dianiaya. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika di Jalan Poros SP5 disegel oleh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Honai Adat Pengusaha Amukme Kamoro. Pemalangan dilakukan dengan menggembok pintu masuk hingga pagar gedung dinas. Sekelompok pemuda menyatakan tindakan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap program penunjukan langsung yang menurut mereka tidak transparan di lingkungan Dinas Pendidikan. Dengan aksi spontan, teman-teman HAPAK sudah tutup pagar untuk menuntut hak, yaitu dalam pekerjaan PL. Dan hari ini karena kami sadar bahwa ini aktivitas ini kalau tutup berhari-hari akan mengakibatkan efeknya besar. Sehingga kami sudah negosiasi banyak hal dengan Pak Kabid dan teman-teman. Dan hari ini dengan pengurus kami semua akan membuka gembok ini supaya Dinas Pendidikan bisa beroperasi seperti biasa. Dan sekedar ingatkan kepada publik bahwa kejadian palang yang terjadi itu bukan dari pihak mana, dari mahasiswa dan lain. Ini saya klarifikasi bahwa betul-betul murni dari pengusaha anak asli Amukme dan Kamoro, yaitu yang bernaung di bawah organisasi HAPAK. Anggota DPRK Mimika, Yan Peterson Lali, berusaha memediasi pihak Dinas Pendidikan dan penyegel kantor. Berarti namanya PL ini berdasarkan perpresnya di situ, siapa yang sudah mempunyai kinerja yang bagus diundang. Berdasarkan nilainya. Ya, harus dia transparan. Ya, siapa yang mutunya pekerjaannya yang bagus, ya biasa ada pekerjaan, ya tinggal disuruh kerja saja. Karena PL ini sebenarnya kan tidak boleh ada masalah, ya. Nah, masalah ya tanggung jawab tadi itu kan harus profesional bekerja, ya rekanan daripada masing-masing instansi, ya. Nah, itu yang diberikan itu ideal ya. Tapi sekarang ini kan kita masih menuju ke sana sehingga kita menunggu petunjuk pimpinan. Mediasi ini berjalan lancar, puji Tuhan. Hari ini HAPAK juga dan pengurus semuanya ada di sini. Artinya sudah ada pemikiran secara kekeluargaan, itu yang kita harapkan. Kedepannya yang sudah sempat kita lakukan, dalam waktu dekat kita akan paripurnakan Raperda non APBD. Salah satunya, poin penting di dalamnya adalah perlindungan pengusaha lokal. Ya, itu penting. Jadi kedepannya pada saat nanti sudah diparipurnakan, hari ini berlaku surut. Perlindungan untuk pengusaha lokal, artinya dalam hal ini Amukme Kamoro, itu dilindungi dengan perda dan itu poin yang penting. Usai mendapat penjelasan dari Dinas dan DPRK, akhirnya penyegelan kantor dibuka. Pemuda Amukme Kamoro mengancam jika tuntutan mereka tidak diakomodir, maka mereka akan kembali berunjuk rasa. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Penggunaan sirine dan lampu strobo polisi dan tentara akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat luas, meski lalu lintas tidak macet. Penggunaan lampu jenis ini saat pengawalan menyebabkan pengendara jalan kesal karena suaranya bising dan mengintimidasi pengendara lainnya di jalan raya. Warga meminta kepolisian menertibkan penggunaan sirine dan lampu strobo kecuali kendaraan tertentu seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Ini kita bisa melihat momennya ya. Kalau memang momen di mana dibutuhkan waktu yang segera, ini saya kira tidak ada
masalah. Tapi kalau memang waktu atau timingnya masih longgar, kenapa tidak kita berikan kesempatan kepada pengguna jalan lain untuk menggunakan jalan seperti biasanya tanpa ada namanya pengetatan atau pembukaan jalan yang dipengaruhi oleh bunyi sirine maupun lampu strobo. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga sepakat dengan keluhan warga. Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas, hanya kendaraan tertentu seperti ambulans, damkar, dan kendaraan resmi yang diperbolehkan menggunakan sirine di jalan raya. Berpedoman pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, kita tidak perlu membuat polemik di sini. Ya, artinya untuk Kamsel Tim Sarlantas di sini tidak situasinya yang kemudian gawat-gawat, dan kita jangan yang membuat gawat sendiri. Ya, saya pikir seperti itu. Ada hal-hal yang perlu diluruskan, ditertibkan, kita tertibkan. Ya. Untuk penggunaan sirine mungkin pengawalan bagi para pejabat. Iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu. Oh, siap. Untuk menampung keluhan warga, Korlantas Polri saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah pembatasan penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Protes masyarakat terkait penggunaan lampu sirine dan strobo merebak di sejumlah daerah, khususnya Jakarta. Warga melampiaskan kemarahan mereka di media sosial karena penggunaan lampu jenis ini arogan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.